Pemirsa, polisi kembali menangkap artis Ahmad Zoni karena kepemilikan narkoba jenis sabu. Ahmad Zoni menyuruh temannya untuk membeli sabu di kawasan Boncos, Jakarta Barat. Artis Ahmad Zoni bersama sopir berinisial M dan seorang kawannya berinisial RH ditangkap penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu seberat 1 gram lebih yang dibeli di kawasan Boncos, Jakarta Barat. Penangkapan ketiganya dilakukan secara terpisah. Penangkapan pertama dilakukan terhadap sopir dan RH di depan pintu timur Ragunan. Sementara Ahmad Zoni ditangkap di rumahnya di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan kali kedua suami dari Iris Bella ditangkap polisi karena kasus narkoba. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya mau minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Sementara Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan ini merupakan pembelian ketiga Ahmad Zoni dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2023. Dalam kasus ini, Ahmad Zoni menyuruh temannya M untuk membeli sabu di kawasan Boncos, Jakarta Barat. Kemudian kepada petugas yang melakukan penangkapan, tersangka M mengakui bahwa barang yang ada padanya itu merupakan titipan dari tersangka MAA alias AZ. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan kepada tersangka ketiga, saudara MAA alias AZ, di rumahnya di daerah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menjadi tempat Ahmad Zoni membeli narkoba, Polsek Palmerah menggelar razia di Kampung Boncos, Jakarta Barat. Di sini polisi mengamankan 15 orang dan menyita sejumlah alat isap sabu. Petugas kepolisian sektor Palmerah menggelar razia narkoba di Kampung Boncos, Jakarta Barat. Pemukiman padat penduduk ini merupakan sarang narkoba yang kerap kali dirazia polisi. Belasan orang yang diduga hendak membeli narkoba jenis sabu berhasil ditangkap petugas. Ada yang bawa bahan nggak? Itu ambil dulu. Dari sebuah kamar, polisi turut menyita sejumlah alat isap sabu. Petugas juga menemukan tempat lain yang dicurigai kerap digunakan untuk memakai sabu. Aparat kepolisian kemudian membakar sejumlah barang agar tempat ini tidak digunakan lagi untuk pesta narkoba. Razia ini merupakan rentetan kasus narkoba artis Ahmad Zoni yang membeli sabu di Kampung Boncos. Termasuk itu juga, jadi kami tetap merespon apapun yang terkait dengan warga kami, dengan wilayah kami. Makanya kami melaksanakan tindakan persuasif. Itu artinya. Ke-15 orang kemudian digelandang ke Polsek Palmerah untuk didata dan dites urin. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sudah sebulan disandra oleh kelompok kriminal bersenjata, pilot Susi Air Kapten Philips Mark Matters muncul kembali ke publik. Kali ini pilot Susi Air itu muncul lewat video dengan membacakan pernyataan dari kelompok Egyanus Kogoya.
Sudah sebulan upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens belum membuahkan hasil. Namun kini Kapten pilot Susi Air itu kembali muncul dalam sebuah video dengan membacakan pernyataan. Pilot Susi Air tersebut diperintahkan untuk membacakan pernyataan sikap yang dibuat oleh kelompok Egyanus Kogoya yang menyatakan jika warga negara asing, khususnya pilot, untuk tidak bekerja dan tidak menerbangkan pesawat di Papua hingga negara melepaskan Papua dari Republik Indonesia. Pilot Susi Air yang kini masih disandra kelompok kriminal bersenjata itu dalam keadaan sehat saat membacakan pernyataan tersebut. I've been instructed to read this statement. No foreign pilots are permitted to work and fly in Papua until Papua is independent. OPM requests the United Nations to mediate between Papua and Indonesia to work towards Papuan independence. OPM will release me after Papua is independent. Diketahui pasca pembakaran pesawat Susi Air di Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 lalu, hingga saat ini TNI Polri masih terus berupaya melakukan negosiasi dan upaya pembebasan pilot Susi Air tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kapal patroli TNI Angkatan Laut dari Lanau Tanjung Balai Asahan menangkap satu kapal nelayan yang membawa 19 pekerja migran Indonesia ilegal. Mereka disembunyikan di kamar mesin kapal. Kapal patroli TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai Asahan menangkap satu unit kapal yang membawa pekerja migran Indonesia ilegal dari Malaysia. Petugas mendapati 19 PMI yang bersembunyi di kamar mesin kapal. Bahkan saat dikejar, satu orang ABK kabur. Kepala Imigrasi Tanjung Balai Asahan Wawan Anjaryono mengatakan 19 pekerja migran Indonesia yang terdiri dari 17 pria dan 2 wanita berasal dari berbagai daerah. Dari PMI tersebut ada yang dari Jawa Timur, ada dari Labuan Batu, ada Lombok, ada dari Asahan. Sementara kami akan dalami dulu apa motifnya, terus siapa yang memang bertanggung jawab terhadap mereka. Nanti baru bisa kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Petugas juga periksa bawaan belasan PMI ilegal ini mencegah masuknya barang ilegal. Selanjutnya belasan PMI didata dan dikembalikan ke kampung halamannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terus gencar merazia badan usaha di pulau-pulau kecil yang tidak mengantongi izin pemanfaatan ruang laut. Terbaru, sebuah resort di Anambas, Kepulauan Riau disegel kegiatan usahanya. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel kegiatan usaha PT Pulau Bawah di Anambas, Kepulauan Riau. Penyegelan ini dilakukan karena PT Pulau Bawah terindikasi tidak mengantongi izin pemanfaatan dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. PT Pulau Bawah juga diduga melanggar 5 poin ketentuan pemanfaatan ruang laut, diantaranya memanfaatkan ruang laut dan wilayah pesisir, pendirian resort, pembangunan solar cell dan jeti, serta penggunaan pesawat silen di atas laut. Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melaksanakan pemeriksaan terhadap manajemen PT Pulau Bawah. Dan kemudian kita tetapkan penetapan sanksi administratif, yaitu melaksanakan paksaan pemerintah dengan melaksanakan penyegelan, penghentian sementara kegiatan berusaha terhadap PT Pulau Bawah. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kemudian memasang plang penghentian sementara kegiatan usaha PT Pulau Bawah di Kepulauan Riau. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Esra Ambarita Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memecat Deddy Sunardi selaku Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina. Penyebabnya Deddy Sunardi yang sedang perjalanan dinas tidak kembali ke Jakarta saat kebakaran terjadi. Menteri BUMN Erick Thohir belak-belakan terkait pemecatan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Deddy Sunardi pasca kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara.
Persoalan kawasan permukiman di Pelumpang sudah sejak 2 tahun lalu diminta untuk distrategikan dan dibuat solusinya. Akan tetapi hingga insiden kebakaran terjadi, tidak ada pergerakan. Terlebih Deddy Sunardi tidak kembali ke Jakarta saat kebakaran Pelumpang terjadi pada 3 Maret lalu. Kan kita menjadi direksi komisaris itu tidak hanya jabatan, tapi harus tanggung jawabnya. Dan saya kemarin meminta seluruh direksi Pertamina pulang. Ada yang pulang, ada yang nggak pulang. Ya saya catat dong kalau yang nggak pulang. Ya ketika rakyat ada yang meninggal, ya masa kita nggak hadir? Saya aja pulang dari Surabaya. Padahal saya ada event besar di Surabaya. Saya pulang. Nah hal-hal ini bagian dari tanggung jawab. Ya kita duduk sebagai tentu publik, ya pejabat publik. Posisi Deddy Sunardi digantikan oleh Eri Widyastono yang merupakan Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina. Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.043 sertifikat tanah kepada warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sertifikat yang diserahkan kepada warga diharapkan dapat menyelesaikan konflik kepemilikan lahan. 1.043 sertifikat tanah diterima warga dari total 1.160 penerima di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sertifikat yang diserahkan kepada warga diharapkan dapat menyelesaikan konflik kepemilikan lahan di Wonorejo, Cepu, dan Karangboyo sejak tahun 1947. Penyerahan sertifikat tanah diharapkan mendorong warga untuk memanfaatkan lahan secara produktif. Nantinya Perhutani juga memberikan penyuluhan kepada warga dan mendampingi kelompok tani. Akseslah dengan baik untuk menumbuhkan ekonomi. 2, dari pemerintah Perhutani mendampingi secara teknis, ya. Yang ketiga, tentu saja konservasinya jangan lupa, sehingga dari sisi tutupan dan lahan yang digunakan untuk kebutuhan ekonominya. Ya pemirsa, dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono biasanya ikut mendampingi. Beberapa waktu lalu saat acara KTT G20, Pak Basuki sempat menjadi fotografer dadakan. Nah ternyata pemirsa, Pak Basuki pernah menimba ilmu dari fotografer kenamaan Indonesia. Nah penasaran dengan sosok di balik kepiawaian Menteri PUPR dalam memotret? Ini liputannya. Saya Darus Triadi, saya seorang fotografer ya, dan sudah sejak 21 tahun yang lalu saya mulai berkiprah di dalam pendidikan fotografi ya. Jadi saya buka sekolah Darus Triadi School Fotografi ya sampai sekarang, tapi pekerjaan saya sebagai fotografer ya masih saya jalankan sampai sekarang. Saya dulu kan punya satu janji ya, pada saat saya masuk ke fotografi. Saya bilang saya ini mau cari informasi mengenai foto itu susah banget sih. Saya kan coba membuat satu tempat informasi mengenai fotografi. Saya nggak kebaik sekolah waktu itu. Tapi kenyataannya Tuhan memberikan jalan saya ini, dan sekolah saya adalah satu-satunya sekolah yang paling tua loh di Indonesia. Saya udah 21 tahun profesional. Oh Pak Basuki, ya saya juga sempat, itu rasanya tahun 2012 sekitar 2014 atau 2012 waktu itu, karena cukup lama. Pak Basuki itu dia belajar secara total dari basic sampai advance, jadi sampai ini. Ya, dengan kesibukan dia, saya masih ingat kok beliau masih di PU kalau nggak salah dulu ya. Dari sejak dulu saya tahu beliau itu pekerja keras sih. Ya karena di sela-sela itunya dia datang, terus kadang dia selalu bilang, Mas saya nanti yang kelas berikutnya nih nyicil, jadi nggak ikut nanti naik, nggak apa-apa karena pekerjaan beliau. Dan
Kalau sekarang saya lihat nenteng-nenteng kamera ya udah pantas, karena mungkin fotografi udah jadi bagian spirit. Oh sering. Dan enak lah. Itu udah seperti kayak, ya saya anggap kakak lah waktu itu ya. Dan saya sangat senang juga dan sangat bangga bahwa sampai sekarang Pak Basuki itu masih menenteng kamera. Lah waktu di G20 saya cuma ngeliat di TV kan, waduh lagi dengan topi yang terbalik dia matet. Saya selalu bilang, waduh itu murid gua tuh. Dia adalah seorang seniman, dia bukan pebisnis. Itu menurut saya. Emang dia lebih menitik beratkannya pada itu sih. Jadi nantinya kalau saya udah nggak ada gitu, karya saya tuh apa? Karena dia fotografer kan pasti karya ya. Atau mungkin pengajaran saya nih apa? Karena setiap fotografer beda ya gitu. Benar, dia seniman. Fotografi itu buat saya seperti air. Kenapa? Karena dia ngalir kemana-mana, nggak bisa dibendung. Dan kita ngalir aja, fleksibel. Mau ke gelas ya jadi ngikutin gelas, ke kotak dia bentuknya kotak. Dan dia akan selalu ke bawah bukan ke atas. Jadi buat saya filosofi air itu, dan juga air itu kan begitu kita bergerak sedikit kan beriak kedengaran kan, jadi lebih baik enggak kan. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tidak ingin gagal memenuhi standar FIFA, Erick Thohir turun langsung tinjau venue di 6 kota. Ketua penyelenggara Piala Dunia U20 ini tak ingin stadion yang dipersiapkan untuk ajang akbar itu gagal mendapatkan persetujuan FIFA. Ketua Umum PSSI sekaligus panitia penyelenggara FIFA U20 World Cup 2023 Erick Thohir akan meninjau langsung kesiapan infrastruktur di 6 kota tempat berlangsungnya ajang akbar yang akan digelar 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Erick Thohir akan memastikan lapangan pertandingan siap digunakan pada pertandingan Piala Dunia U20. Persiapan FIFA Matchday yang ada bulan Maret, Juni, dan November. Tadi Exco kita sepakati untuk Juni dan November kita sudah mulai isi, sudah mulai negosiasi dari sekarang. Selain Gelora Bung Karno di Jakarta, 5 venue lainnya yang akan digunakan pada ajang Piala Dunia U20 dan diharapkan lolos verifikasi FIFA pada 21 hingga 27 Maret mendatang adalah Jakabaring, Sijalak Harupat, Manahan, Iwayan Dipta, dan Gelora Bung Tomo. Dari Jakarta, Nur Aryadin Ainus melaporkan. HUT ke-26 Kota Bekasi menjadi momentum untuk bangkit. Ada beragam acara yang diselenggarakan oleh Pemkot Bekasi, pemirsa. Perayaan ulang tahun ke-26 Kota Bekasi digelar di alun-alun M. Hasibuan Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi berlangsung meriah dan mengusung tema Bekasi Bangkit, Bekasi Keren. Ada beragam acara yang diselenggarakan Pemkot Bekasi. Mulai dari upacara bendera, drama teater, wayang, dan tarian ditampilkan kepada masyarakat. Harapannya untuk Kota Bekasi, yang pertama tentu berharap agar seluruh masyarakat Kota Bekasi tetap menjaga kondusivitas. Apalagi ini tahun politik, sehingga kita sama-sama harus menjaga kebersamaan. Apapun yang berbeda dalam pandangan pendapat, termasuk juga dalam partai politik, tetap kita satu menjadi warga negara Indonesia dan juga warga Bekasi. Dimulai tanggal 3 kemarin, tanggal 3 bulan 3 tahun 2023 ya, ada kita melakukan kegiatan wayang ya. Jadi ada budaya-budaya yang terus kita kembangkan sebagai dalam rangka untuk kita tetap mencintai budaya yang ada di Kota
Kota Bekasi. Dan hari ini kita tampilkan bagaimana anak-anak kemudian senang dengan Bekasi kerennya. Ya, mereka tampil. Dan setelah upacara ini nanti tanggal 12 kita akan ada jalan santai, kemudian ada Bekasi Fair 15 sampai 19, kemudian tanggal 18 ada Bekasi Bersolawat, dan terakhir ditutup Bekasi Fair ditutup dengan pesta rakyat. Rangkaian HUT Kota Bekasi juga digelar rapat paripurna DPRD Kota Bekasi serta peresmian perpustakaan dan gerai UMKM. Hal ini bertujuan untuk menyediakan pojok baca yang nyaman untuk meningkatkan literasi, sedangkan gerai UMKM guna memajukan sektor perekonomian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dilami Aulia, Ade Ahmadi, iNews melaporkan.